Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Kulfinada Maulidia. Saya mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan membuat sebuah video mitigasi bencana kekeringan. Seperti apa sih mitigasi bencana kekeringan? Yuk simak untuk video selengkapnya. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya di musim kemarau sering sekali terjadi bencana kekeringan. Kekeringan ialah keterbatasan air yang jauh di bawah kebutuhan, baik kebutuhan hidup, pertanian, perekonomian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Berbagai bencana alam sudah terjadi di daerah tertentu di Indonesia. Bencana alam mampu menghilangkan korban jiwa dan kehilangan harta benda. Manajemen penanggulangan bencana sangatlah diperlukan agar dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana tersebut. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan menghadapi ancaman bencana. Nah guys, perlu diketahui bahwa mitigasi bencana kekeringan di sini ada mitigasi sebelum kejadian, pas waktu kejadian, dan setelah kejadian. Yuk simak sampai selesai. A few moments later. Nah guys, di sini mitigasi sebelum kejadian. Yang pertama, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar. Pohon berfungsi menyimpan karbon yang menjadi sumber utama penyebab pemanasan global. Dengan adanya pohon, zat karbon akan diikat oleh pohon dan disimpan untuk menjadi bahan makanan yang akan diproses dalam fotosintesis. Menanam pohon menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah kekeringan di musim kemarau. Karena tanaman bisa memperbaiki iklim makro melalui fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan air. Yang kedua yaitu masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Artinya, kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh membuang-buang air. Yang ketiga, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik, supaya air dapat diserap dalam tanah. Yang keempat yaitu menggunakan air secukupnya. Mematikan kan air apabila tidak digunakan lagi. Nah, yang terakhir di sini yaitu membuat waduk, disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Nah, itulah semua merupakan mitigasi bencana kekeringan sebelum kekeringan melanda. Selanjutnya merupakan mitigasi pas waktu kejadian. Yang pertama yaitu membuat sumur pantai atau sumur bor untuk mendapatkan air. Yang kedua, menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Nah, itulah merupakan mitigasi bencana kekeringan pas waktu kejadian. Lanjut pada mitigasi sesudah kejadian. Yang pertama, gerakan masyarakat melalui penyuluhan pada umumnya masalah kekeringan melanda di pedesaan. Dengan kondisi masyarakat yang kurang mengerti tentang pengetahuan mengelola sumber daya air. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat akan mentransfer ilmu bagaimana mengoptimalkan lahan kering. Yang kedua yaitu membangun atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi, yaitu merupakan salah satu upaya bisa menampung air sungai pada saat musim hujan. Nah, yang terakhir adalah pembangunan sumur. Membangun sumur adalah hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat
dengan kategori perekonomian rendah. Terlebih di daerah kekeringan mereka tidak berani asal membangun karena deteksi air tanah belum canggih. Biaya menjadi faktor, tak adanya sumur sebagai sumber air yang jaraknya sangat jauh. Bahkan rela tidak mandi berhari-hari karena krisis air. Itulah semua merupakan mitigasi bencana kekeringan baik sebelum kejadian, pas waktu kejadian, dan sesudah kejadian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.